Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Halo sobat akhwat dan ikhwan semua. Hampir semua umat manusia saat ini punya hutang di mana-mana. Terkadang kesulitan yang terjadi membuat hutang susah dibayar. Ini membuat kita terlilit hutang. Kini baru tahu, ternyata ada amalan-amalan yang harus diamalkan menurut Islam agar hutang bisa lunas. Untuk mengetahui amalan apa yang bisa menghapus hutang, berikut penjelasan Buya Yahya. Sesungguhnya, di dalam ajaran Islam diatur tata cara hutang piutang, agar semua berjalan dengan indah baik pihak peminjam maupun pemberi hutang. Sebagaimana yang diutarakan Buya Yahya dalam salah satu ceramahnya yang berjudul Tips Agar Terbebas dari Hutang yang dikutip dari portal Sulu 3 pada Oktober 2022 dari YouTube Al-Bahjah TV. Dalam ceramah tersebut, Buya Yahya mengatakan ada tips agar kita bisa terbebas dari hutang. Menurut Buya Yahya, tips agar hutang cepat terbayar adalah yang pertama, harus ada niat dulu saat mau meminjam. Harus ada niat untuk mengembalikan, ujar Buya Yahya. Anda punya hutang dan Anda ingin lari dari hutang, maka kata Buya Yahya, ketahuilah Allah akan menyempitkan jalan rezeki Anda. Tetapi menurut Buya Yahya, jika Anda pinjam uang dan di dalam hati ada niat untuk membayar, maka Allah akan memudahkan untuk membayar. Hati-hati jika seseorang pinjam uang dan dalam hatinya tidak berniat untuk mengembalikan dan ingin lari, maka hidupnya tidak akan ditolong oleh Allah dan akan sengsara hidupnya, paparnya. Buya mengungkapkan dalam hutang piutang, Anda dianjurkan untuk menulis. Jika Anda berhutang kepada seseorang agar dimudahkan dalam membayar, maka Anda minta untuk ditulis, ungkapnya. Lebih lanjut Buya mengatakan, hutang piutang dibangun atas dasar tolong-menolong, sehingga dilarang ada riba, karena hutang piutang sifatnya membantu. Kata Buya Yahya, maka tidak boleh memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan seseorang. Itu tidak boleh memanfaatkan kesusahan orang, tambahnya. Tips kedua kata Buya Yahya, jangan coba-coba menunda-nunda pembayaran yang jatuh tempo. Jika Anda mampu, dosa besar jika ada seseorang menunda hutang selagi mampu dan sudah jatuh tempo, tegas Buya Yahya. Tetapi jika belum ada uang saat jatuh tempo, maka kata Buya Yahya, itu tidak apa-apa, tidak dosa. Buya Yahya mengingatkan, Allah Maha Tahu jika Anda sudah punya, tetapi Anda bilang tidak punya saat ditagih, awas, Anda tidak punya betulan, tandasnya. Jika Anda tidak punya dan belum bisa membayar, kata Buya Yahya, lebih baik Anda terus terang dan minta waktu penundaan. Allah perintahkan kepada pemilik uang harus memberikan tempo lagi kepada pihak yang meminjam. Wajib hukumnya memberi tempo pembayaran dan tidak boleh menindas, ujar Buya Yahya. Namun, terkadang yang terjadi, yang meminjam uang lebih serem saat ditagih, ujarnya. Semestinya, kata Buya Yahya, mereka bisa mengambil hati, minta maaf, disambut dengan lapang dada agar diberikan penundaan. Siapa tahu dengan kelembutan hati dalam menyambut, Anda bisa dibebaskan dari hutang tersebut, tambah Buya Yahya. Jangan sampai Anda dihubungi susah, sembunyi, dan omong kasar saat ditagih, maka kata Buya Yahya, Anda akan semakin sengsara hidupnya. Tips yang ketiga menurut Buya Yahya adalah ada doa agar terbebas dari hutang. Namun sebelumnya harus dibenahi hati, niat untuk membayar dan jangan menunda tempo pembayaran. Doa agar kita bisa membayar hutang yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupilah aku dengan rezekimu yang halal hingga aku terhindar dari yang haram. Perkayalah aku dengan karuniamu hingga aku tidak minta kepada selainmu.
Hadis riwayat Tirmizi. Biarpun hutangmu segunung, kata Buya Yahya, insya Allah Allah akan membantu untuk membayarnya. Buya Yahya menyarankan agar kita tidak terlilit hutang, maka hiduplah dengan gaya hidup Rasulullah dengan hidup kesederhanaan. Namun, manusia suka berhutang. Semua barang yang dimiliki karena hutang, menurut Buya Yahya, sebaiknya kita menghindari itu. Sebab hutang membuat siang gelisah dan malam pun dibuat tidak bisa tertidur. Sekian dari saya, semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.